Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, sahabatku. Kali ini kita akan membuat cemilan yang bikin ketagihan, rasanya gurih, pedas, manis, asam, pokoknya lengkap banget rasanya ya, dan juga bikin ketagihan. Apa itu? Kita akan membuat cireng crispy bumbu rujak. Jadi nanti kita akan membuat versi yang bisa untuk frozen, yaitu untuk bisa dijual atau disimpan di dalam freezer. Kemudian ada juga yang versi kuah. Ayo sahabat, kita lihat bahan-bahan apa saja yang kita perlukan. Oke sahabat, untuk membuat cireng crispy bumbu rujak ini yang kita perlukan itu bahan-bahannya sangat sederhana sekali. Jadi di rumah kita pun itu banyak ya. Antara lain di sini ada tepung tapioka atau tepung aci. Ini saya menggunakan 500 gram tepung aci atau tepung tapioka. Kemudian di sini ada daun kucai. Daun kucai ini ya, masih seger-seger ini. Kira-kira saja satu ikat kecil segini ya. Ini nanti kita iris-iris, potong-potong. Kemudian di sini saya menggunakan kaldu bubuk 1 bungkus, merek apa aja boleh. Kemudian ada garam dapur 1 sendok teh penuh. Kemudian lada sedikit saja. Ini untuk bahan cirengnya. Kemudian untuk membuat bumbu rujak atau saus rujaknya itu kita memerlukan ada cabai merah besar ya, kemudian ada cabai rawit. Ini takarannya sesuai selera sahabat aja. Kalau memang suka pedas maka tambahkan aja ya. Kemudian di sini juga kita membutuhkan ada air asam jawa. Ini asam jawa kasih air, kemudian kita saring. Kemudian di sini ada garam. Tak lupa juga nanti kita siapkan air yang sudah mendidih ya sahabat, seperti ini. Ini sebanyak 5 gelas belimbing air yang sudah dididihkan. Oke sahabat, kita mulai caranya. Oke sahabat, untuk langkah pertama kita membuat cireng crispy-nya dulu. Kita masukkan dulu aci atau tepung tapiokanya tadi sebanyak 500 gram atau setengah kilo. Kemudian kita tambahkan bumbu-bumbunya tadi ya, ada kaldu bubuk, kemudian ada garam dapur sama lada bubuk, kita masukkan semua. Kemudian kita campurkan dulu supaya merata. Jadi nanti rasa asin atau gurihnya itu juga merata. Kemudian setelah ini kita masukkan daun kucai yang sudah saya potong tadi ya, ini kita masukkan semuanya. Jadi sederhana sekali ini ya, bahan-bahannya gampang sekali, cuma ada berapa bahan ini ya, cuma ada tapioka, kemudian ada kucai, kaldu, garam dikit ya. Kemudian di sini sahabat, untuk membuat cireng crispy, air yang kita butuhkan tadi kan ada 5 gelas, itu tidak semuanya nanti saya gunakan, tapi tergantung dengan tingkat dari ini tapioka yang sudah saya buat ya. Jadi supaya tidak terlalu encer, jadi nanti mudah dibentuk. Kemudian karena kita membuatnya akan crispy adonannya ya, maka airnya itu digunakan sesuai dengan ini saja, dengan yang diperlukan saja, jangan semuanya. Dan airnya itu kuncinya harus mendidih, betul-betul mendidih seperti ini. Jangan pakai air dingin ataupun air hangat ya sahabat ya, pakai air yang mendidih seperti ini, yang langsung mendidih. Kemudian nanti kita dalam mencampurkan adonan itu harus menggunakan centong nasi ataupun menggunakan spatula kayu ya. Jangan pakai tangan karena ini kan langsung air mendidih ya, jadi biar tangannya itu tidak panas. Oke, kita masukkan dulu airnya. Kita masukkan sedikit-sedikit ya sahabat ya, jangan semuanya dulu. Nah, ini kan panas sekali karena pakainya kan air mendidih. Kemudian dalam mencampurkan juga itu tidak perlu ditekan kuat-kuat sehingga nanti adonannya itu tidak alot. Seperti ini.
jangan terlalu lembek. Yang penting sudah dapat kita bentuk saja sehingga adonan crispy-nya atau kriwil ya, nama lainnya itu nanti bisa terbentuk seperti ini ya sahabat ya. Teksturnya seperti ini, bisa dilihat ya dengan jelas ya. Nah seperti ini, jadi tidak semuanya tercampur menjadi lembek, itu enggak, tapi seperti ini saja supaya bisa dibentuk saja sudah cukup. Nah oke, kita akan membentuknya menjadi cireng yang kepeng ya nanti ya. Oke sahabat, mari kita membentuk cireng crispy ini. Hati-hati, ini masih panas adonannya ya. Ini kan yang penting sudah kita dapat bentuk seperti ini, jadi tidak perlu adonannya itu sampai lembek, itu nggak perlu. Agak kita tekan sedikit, kemudian kita pipihkan seperti ini. Kita bentuk semuanya, jangan terlalu menekan ya sahabat ya. Yang penting bisa bentuk pipih aja seperti ini. Jadi nanti crispy-nya seperti ini ya, itu akan kebentuk kemudian saat kita selesai menggoreng itu ada crispy-crispy-nya pinggirnya seperti ini. Oke, kita bentuk semuanya. Oke sahabat, ini tadi sudah saya bentuk semua dan jadi banyak ini ya, kira-kira sudah ada dari 500 gram tepung tapioka. Ini sudah jadi sekitar 30-35 ya, bentuk cireng seperti ini, dan ini lumayan besar ukurannya. Sambil menunggu minyak goreng panas, nanti kita akan membuat bumbu rujaknya dulu. Oke sahabat, di sini saya menggunakan blender saja. Ini kita masukkan cabai merah besarnya, kita masukkan serta dengan cabai rawitnya. Kalau mau pakai ulkan juga boleh ya sahabat ya. Saya cari yang praktisnya saja, sambil goreng sambil buat sambal. Oke, kemudian kita haluskan dulu. Ini tadi bumbu rujak yang sudah saya haluskan ya, sambil nunggu itu panas tadi. Kemudian tadi saya lupa menambahkan gula Jawa ya sahabat ya. Jadi saya menggunakan gula Jawa cukup sekecil ini saja. Tapi kalau memang suka manis boleh ditambahkan lagi, sesuai selera aja. Nanti kita tes rasa untuk sambalnya. Ini kita haluskan tadi blender bersama dengan cabai merah dan cabai rawit, kemudian garam. Nah, nanti kita akan mencampurkannya ke air perasan gula Jawa ini ya, apa namanya, asam Jawa ya sahabat ya. Nah, nih kita tambahkan dulu di sini. Sebetulnya ini udah jadi ya, bumbu rujaknya sudah jadi, tapi karena kita nantinya akan membuat yang versi frozen ya, versi frozen itu kan artinya nanti bisa untuk besok-besok lagi tuh. Nah maka untuk supaya awet, kita panaskan bumbu rujak yang sudah jadi ini ke dalam panci, kita didihkan. Nah setelah itu kita siap untuk dikemas. Oke, ini sambil nunggu ini sudah panas ya sahabat ya, kita masukkan cirengnya satu-satu ya. Kemudian api yang digunakan jangan terlalu besar, yang sedang aja. Kemudian kita tunggu sampai cirengnya itu akan mengembang. Jadi kadang ada ya yang buat cireng itu sampai apa, jeplok ya, ataupun bisa ini terlalu apa namanya, bisa memuncrat sendiri itu cirengnya. Nah itu karena kemungkinan adonannya itu terlalu basah teman-teman ya. Jadi untuk cireng crispy ini kuncinya itu adonannya luarnya itu kering. Jadi nanti saat digoreng seperti ini cirengnya itu tidak muncrat atau jeplok gitu. Kita tunggu sampai matang dulu. Jadi ini cireng crispy
crispy-nya anti meletus ya, anti meletus. Jadi nggak usah takut saat kita menggoreng itu takut kena letusannya, itu enggak. Kemudian di sini sambil kita menggoreng, di sini saya sudah siapkan tadi bumbu rujaknya, akan kita panaskan dulu sampai dengan mendidih. Nah, ini cirengnya sudah siap untuk kita angkat, sudah matang ya. Luarnya itu kering crispy, tapi dalamnya itu empuk. Jadi sangat pas sekali untuk cemilan di rumah. Dan nanti kita sajikan bersama dengan saus bumbu rujaknya. Oke, kita tiriskan ya teman-teman. Nanti kita tata ke dalam piring saja. Oke sahabat, ini tadi cireng yang sudah kita goreng ya. Bentuknya sangat crispy sekali ya sahabat ya. Seperti ini. Ini sangat crispy sekali. Di luarnya itu sangat crispy, tetapi di dalamnya itu sangat empuk, matang sempurna. Ini rasanya sangat gurih karena ada daun kucainya juga. Nah, di sini ada 3 versi yang saya buat. Ada yang pertama itu kita bisa cocol menggunakan saus bumbu rujaknya. Kemudian yang kedua di sini ya, ini cireng banjur bumbu rujak ini. Cireng banjur itu cireng kuah ya. Cireng yang sudah saya goreng kemudian akan saya berikan kuah. Jadi kuahnya cukup gampang sekali. Tadi bumbu rujak yang sudah kita buat tinggal kita berikan air panas, kemudian kita siramkan di atasnya seperti ini. Nah, ini sangat menggoda, rasanya sangat nikmat, sangat cocok dimakan kalau pas dingin ya, cuaca dingin. Makan ini panas-panas, sangat nikmat. Nah, ini versi yang kedua, ada cireng banjur bumbu rujak. Kemudian jika adonan cirengnya masih ada, tenang sahabat, ini saya sudah menyiapkan tadi ya, sisa dari adonan cireng yang tidak saya goreng. Ini saya masukkan ke dalam kotak makanan yang seperti ini ya. Kemudian saya tata. Dan tadi bumbu rujaknya saya ikat pakai, saya berikan ke ini, masukkan ke dalam plastik es kecil, kemudian saya ikat. Nah, ini sangat, kemasannya sangat ekonomis sekali dan punya harga jual, nilai jual yang tinggi. Jadi ini bisa sahabat diperjualbelikan, bisa untuk bisnis kecil-kecilan di rumah juga bisa. Nah, ada 3 versi. Yang pertama ada yang dicocol dengan bumbu rujaknya, yang kedua ada yang dibanjur atau disiram bumbu rujaknya, dan yang ketiga itu versi yang frozen. Oke sahabat, semoga video saya bermanfaat untuk semuanya, dan jangan lupa dukung saya dengan like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.